Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Pemirsa, satu tema yang menarik akan kita bahas, literasi keuangan syariah, dan kita ikuti di segmen Bincang Jelang Siang. Di segmen Bincang Jelang Siang kali ini kita membahas kaitannya tentang keuangan syariah. Mungkin bagi Anda yang masih bingung, ingin menabung dengan dua sistem, baik itu syariah ataupun konvensional. Kita akan membahas langsung bersama dengan Bapak Saifuddin Ansori STMM, pengurus ISEI. Pak Saifuddin, selamat pagi menjelang siang Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat Pak Safid. Alhamdulillah sehat. Mas Safid sehat? Sehat, Alhamdulillah. Pak Saifuddin, ini tentang literasi keuangan syariah. Yang pertama sekali yang saya tanyakan adalah bagaimana sistem keuangan syariah ini bisa hadir di Indonesia dan apa bedanya dengan konvensional yang sudah lama, Pak? Baik, sistem keuangan syariah ini adalah sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah ini adalah prinsip syariat Islam. Tentu rujukannya adalah Al-Quran dan hadis, sunnah ya. Di dalam fikih muamalah, ya, kalau bicara itu fikih muamalah itu ya berhubungan manusia dengan manusia begitu. Betul. Itu pada prinsipnya itu adalah boleh, halal, kecuali yang dilarang. Jadi misalkan itu utang piutang, jual beli, sewa menyewa, kerjasama, itu prinsipnya itu adalah boleh, halal, kecuali ada larangannya. Ya kita pelajari larangannya. Nah, larangannya apa dalam prinsip syariah itu? Pertama itu adalah tidak boleh mengandung unsur riba. Kemudian tidak boleh mengandung unsur spekulatif atau judi, istilahnya adalah maisir. Kemudian tidak boleh juga mengandung unsur ketidakjelasan atau horor, suatu yang tidak pasti kejelasan gitu. Dan tentu harus prinsip-prinsip keadilan. Dan uniknya sistem keuangan syariah ini tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga ada kemaslahatan umat itu yang dalamnya. Nah, dalam perjalanannya di Indonesia ini ada pengawasannya. Pengawasannya itu kalau aspek syariahnya itu diatur oleh, difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Itu semua aspek produk-produk syariah harus merujuknya pada itu. Begitu. Nah, dalam operasionalnya pelaku diawasi juga oleh regulator, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia ini. Tetap diawasi oleh OJK. Tetap, ya, itu. harus itu. Dan bedanya dengan konvensional? Nah, bedanya sebetulnya begini. Kalau produk mungkin hampir sama ya, ada produk di konvensional, ada produk kredit, di syariah ada pembiayaan, di tabungan konvensional ada, di syariah juga ada, di deposito juga ada, giro juga ada, sama juga yang di syariah juga ada, transfer juga ada. Yang membedakan itu adalah sistem dalam mencari imbal hasilnya. Kalau di konvensional itu acuannya adalah basisnya adalah bunga. Kalau di syariah itu acuannya imbal hasilnya itu berdasarkan bagi hasil atau margin yang didapat. Jadi misalkan suatu usaha hasilnya berapa itu dibagi hasilkan berdua gitu. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Berarti kalau walaupun kita menjadi nasabah kredit seperti itu, ini tetap dalam artian menguntungkan ke nasabah atau ke banknya? Dua-duanya. Ada menguntungkan, ada juga dalam petik berisiko juga. Ada risikonya, pasti ada risikonya juga dari masing-masing produk tadi. Baik, walaupun syariah tetap nanti pasti ada. Resikonya tetap dijelaskan kepada nasabah. Oke, dan ini yang membedakan antara konvensional dengan syariah seperti itu. Betul. Maka ada aspek transparansi tadi. Dijelaskan ada risiko. Masing-masing akad itu harus dijelaskan. Ini risikonya apa begitu. Oke, berarti akad itu yang menjelaskan semua dari tahapan pertama sampai akhir, apa saja resikonya dan juga keuntungan atau bagi hasil antara penyedia jasa keuangan sampai ke nasabah seperti itu. Kalau kita lihat kondisi saat ini di Indonesia, perkembangannya sangat pesat sepertinya untuk tabungan syariah atau seperti apa? Ya, alhamdulillah ya. Kalau kita lihat tadi pagi saya itu lihat data market share dari OJK daerah istimewa Yogyakarta ya. Itu posisi data November kemarin itu posisi di Jogja ini itu sekitar 12, sekian persen. Ada pertumbuhan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu ya 12, cuma belakang komanya itu lebih sedikit dari tahun ini. Demikian juga untuk pembiayaan dan juga untuk DBK. DBK itu yang nabung itu. Artinya apa? Artinya masyarakat
menggunakan produk syariah, terliterasi syariah itu sudah bertambah. Padahal nasional cuma 11,876%. Artinya di Jogja itu lebih tinggi daripada di nasional. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah mulai memahami nih, oh ada produk syariah nih, ada keuangan syariah ini sebagai alternatif dari sistem keuangan yang lain begitu. Apa kira-kira menyebabkan masyarakat kok makin bergeser bisa dikatakan dari syariah, dari konvensional ke syariah? Mungkin karena literasi juga salah satunya. Literasi itu bisa jadi seperti ini ya, seperti yang dilakukan ISI dan TVRI pada pagi hari ini. Orang mengetahui, oh ternyata ada produk solusi alternatif lain yang selain konvensional. Boleh jadi dari kajian-kajian, boleh jadi kita ada kemarin ada gerakan hijrah dan sebagainya itu, boleh jadi juga seperti itu. Boleh jadi ada peningkat pemahaman keagamaan, boleh jadi. Dan perlu dicatat bahwa namanya produk syariah itu tidak harus untuk orang Muslim. Ini adalah masalah muamalah, semua saja boleh. Nabi saja itu, Nabi Muhammad itu dalam bermuamalah itu dengan siapa saja. Ya, bahkan orang-orang Yahudi zaman dulu itu mempercayakan itu perdagangan dengan Nabi juga, kan begitu. Ya, dan nasabah-nasabah syariah itu dan tidak hanya untuk orang-orang Muslim. Dulu waktu saya di industri itu juga sama, nasabah-nasabah kami itu bukan orang Muslim saja, gitu. Tapi juga non Muslim. Betul, iya betul, non Muslim, multi ras dan sebagainya begitu. Masyarakat tuh bisa kita layani. Dan mereka juga berhak mendapatkan literasi itu. Karena salah satu alternatif solusi keuangan juga ada. Solusi ini menghadirkan supaya berkeadilan antara nasabah dengan jasa keuangan tersebut. Kalau kita lihat Pak dari Otoritas Jasa Keuangan OJK, perannya seperti apa untuk mengawasi sistem perbankan syariah di Indonesia ini? OJK itu bertugas dan berperan pertama mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan di Indonesia. Tidak hanya perbankan, ada pasar modal, asuransi, perbankan salah satunya. Dan industri non-keuangan juga. Nah, tujuannya apa? Satu adalah memastikan bahwa bank tadi atau industri tadi itu tetap menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, prudensialnya dijalankan. Dan juga karena syariah, pastikan juga ini sudah komplit dengan aspek syariahnya. Begitu, diawasi itu. Oke, baik. Pak, kalau kita lihat di daerah istimewa Yogyakarta memang bisa dikatakan multi etnis seperti itu. Banyak sekali masyarakat yang terutama dari luar DIY hadir di DIY seperti itu. Kalau melihat berarti di DIY juga perkembangan syariahnya cukup signifikan. Betul. Ya saya sampaikan data market share ya. Market share tahun 2024 dibandingkan tahun 2025 itu ada kenaikan positif. Ya. Dan Jogja ini lebih tinggi daripada nasional. Berarti kan Jogja sebagai kota pelajar, banyak orang-orang yang berwawasan dan sebagainya, ya ada signifikansinya kira-kira seperti itu. Dan ini salah satunya adalah penyebabnya literasi perbankan syariah yang sudah dipenuhi oleh masyarakat sehingga memilih untuk syariah seperti itu. Kalau kita lihat perkembangan syariah di beberapa negara Muslim lainnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkuat juga. Kalau dikatakan terkuat mungkin belum ya. Kalau saya boleh bercerita itu yang saya terima dari beberapa pemateri yang terdahulu ya, itu justru di Malaysia itu kuat banget. Ada kebijakan di sana itu namanya Syariah First. Jadi ketika Mas Hafid tadi datang suatu bank begitu, banknya ada dua, maka yang ditawarkan pertama kali adalah syariah dulu. Syariah dulu terlebih dahulu, baru misalkan, oh saya tidak mulai syariah, baru ditawarkan yang konvensional. Maka di Malaysia itu pertumbuhan untuk syariah itu cukup kuat, cukup besar di sana. Dan bahkan di Eropa pun, bank-bank walaupun model syariahnya dipakai. Model syariah. Secara sistemnya? Iya, sistemnya, dipakai sistemnya, value-nya. Bukan hanya sekedar labelnya, bukan bajunya, tapi value-nya dipakai. Di Inggris, di Jerman itu dipakai. Dan tumbuhnya itu lumayan bagus. Seperti kemarin Pak Purbaya waktu ngendiko pertumbuhan syariah itu beliau bercerita tentang pertumbuhan bank syariah di Jerman, bukan bank dengan sistem syariah yang di Jerman, pertumbuhannya luar biasa. Menceritakan seperti itu. Secara sistem berarti syariah ini lebih menguntungkan atau seperti apa nantinya? Ada yang menguntungkan, ya memang menguntungkan dan adil. Ada keadilan tadi dalamnya. Ada keadilan. Karena prinsipnya tadi itu kan ada suatu akad yang berbagi hasil tadi.
kan berbagai hasil. Baik, berarti ini menjadi salah satu literasi syariah yang terpenting adalah keadilan. Betul. Ketika akan salah satu nasabah ingin menentukan walaupun kredit ataupun membuka sebuah usaha pinjaman modal seperti itu, ini diawali terlebih dahulu dengan akad supaya di awal supaya jelas dan juga transparan kepada nasabah seperti itu. Dan pemirsa, sepertinya ini akan lebih menarik. Saya juga penasaran dengan beberapa lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk khusus lembaga syariah seperti itu. Apa saja nanti kita akan bahas. Tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Allah memberi kekurangan, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya. Ika Pratiwi, pemain catur yang berbakat. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang. Kita masih membahas kaitannya tentang literasi keuangan syariah bersama Bapak Saifuddin Ansori. Kalau kita tadi membahas tentang akad atau mudharabah ketika akan melakukan sebuah transaksi kepada sebuah nasabah ini agar berkeadilan dalam transaksi keuangan. Namun bagaimana dengan beberapa produk-produk yang akan dilahirkan, akan diberikan kepada masyarakat seperti itu, apakah ini bisa langsung atau ada lembaga fatwanya? Pak Saifuddin, apakah ini menjadi salah satu pertimbangan juga ketika akan mengeluarkan sebuah produk berbasis syariah, ada lembaga fatwa yang mengaturnya? Ada, di Indonesia itu yang berhak mengeluarkan fatwa itu adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di situ berkumpul para pakar-pakar ahli fikih, ahli ekonomi dan keuangan, ada di situ semua. Pada situ. Disitulah mengupas tentang produk-produk apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi misalkan kita tidak boleh asal buat produk sebelum ada fatwanya seperti apa syariahnya gitu. Prinsip tadi bahwa ada nggak unsur yang dilanggar tadi. Betul gitu. Misalkan ini ya bagaimana cara mengklirkan gitu. Baik. Bagaimana cara memastikan Bapak satu produk keuangan ini sudah dipastikan ini adalah produk syariah? Pertama, bahwa produk itu sesuai dengan fatwa yang difatwakan oleh DSN MUI. Kemudian lembaga tadi itu diawasi oleh OJK, ya, dan pengawas OJK. Kemudian lembaga jadi juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi institusi yang berkecimpung dalam syariah itu ada DPS-nya, Mas. Baik. Yaitu Bank Syariah ada DPS-nya, Koperasi Syariah ada DPS-nya, begitu. BPR Syariah juga ada DPS-nya, begitu. Ada DPS-nya. Ya betul. Baik. Ya. Saya ingin mengetahui produk-produk syariah apa saja Bapak yang saat ini ditawarkan ataupun yang paling banyak peminatnya? Banyak ya. Hampir sama dengan bank konvensional, produk syariah itu ada semua. Jadi untuk kebutuhan modal kerja ada, kebutuhan untuk investasi ada, konsumtif ada, beli rumah, beli kendaraan dan sebagainya itu ada. Ada suatu produk yang unik yang tidak ada di konvensional, yaitu produk gadai. Gadai itu produk unik yang ada di syariah. Sistemnya seperti apa yang produk gadai? Ya gadai,
atau kalau zaman dulu kan gadeknya jari kan, sekarang enggak. Biasanya gadenya gade emas biasanya. Gade emas. Gade itu kan kita punya sesuatu ya. Tapi kita butuh cash kan gitu. Iya. Ya atas barang yang tadi kita gadekan gitu. Artinya apa? Barang itu kita titipkan di situ, gitu. Kita ada biasa di situ. Nah dari ini ditaksasikan akan dapat berapa? Kira-kira begitu. Oke, baik. Berikutnya Pak, itu tentang suku Pak. Suku. Ini dengan Bukan susu obat, bukan. dengan kaitannya obligasi konvensional itu seperti apa Pak? Baik, suku itu kan surat berharga syariah ya, yang artinya itu ya surat berharga yang dimana basisnya itu aset atau proyek yang real. Contoh misalkan pemerintah itu untuk mendanai infrastruktur, ada proyek real di dalamnya, maka diberikan suku untuk biaya dana itu. Nah, bagaimana investor akan dapat hasilnya? Returnnya dapat apa? Ya dari bagi hasil. Ketika ada proyek itu nanti akan menghasilkan suatu income, yang dibagi hasilkan. Gitu. Tentu sudah dihitung oleh tim-tim di Jakarta sana. Oh nanti ini hasilnya sekian. Kan gitu. Atau dari aset tadi, oh punya aset ini, asetnya yang disewakan akan dapat income itu yang dibagi hasilkan. Nah, lalu bagaimana dengan obligasi? Obligasi kan kayak surat utang ya. Surat utang. Nah, surat utang itu basisnya berarti bunga kan begitu. Berbedanya itu. Satu basis bunga, satu basisnya adalah bagi hasil tadi. Gitu. Baik, Pak, bagi hasil ini tadi antara nasabah dengan bank ini pembagiannya seperti apa? Apakah 50-50 atau seperti apa, Pak? Itu tergantung masing-masing bank. Contoh ya, saya ilustrasikan dulu yang konsep bagi hasil atau mudharabah tadi. Tentunya gini, di dalam kalau saya itu menilai ya, ada dua prinsip sih dalam transaksi syariah. Pertama ada prinsip jual beli. Jual beli itu bisa barang, bisa jasa, gitu kan. Beli rumah itu berarti jual beli barang ya. Jasa kan yang misalkan sekolah dan sebagainya. Yang kedua itu prinsip berbagi hasil. Berbagi hasil ini ada dua akad besar selain dari tuntunannya ya. Yang pertama itu adalah mudharabah. Mudharabah ini adalah kerjasama usaha di mana satu pihak ini pemodal 100% modalnya dari dia, itu satunya adalah sebagai pelaku usahanya. Pelaku usahanya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu adalah musyarakah. Musyarakah ini hampir sama dengan mudharabah tadi, cuma yang pelaku usaha tadi ada share-nya juga. Kita mungkin orang Jawa tahu namanya gadoh itu. Gadoh atau maro atau berapa. Ya itu kira-kira prinsip berbagi hasil seperti itu. Misalkan suatu kambing digadohke, nanti jajannya misalkan maron atau pertelu atau sepertiga begitu. Ketika anaknya lahir dijual, ya dia kesepakatan dari awal seperti apa. Lalu bagaimana dengan syariah? Tentu ada. Kalau tadi maro, mertilu, seperti garis begini, itu kan proporsi ya. Di dalam akad syariah ini konvensi namanya nisbah. Proporsi. Itu kan bagaimana atas nanti return yang dihasilkan proporsinya seperti berapa? 60-40, 50-50, atau 10-90, itu tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Kira-kira begitu. Berarti bank syariah yang lain juga menerapkan berbeda kebijakan. Betul. Ya 50-50 bisa, 60-40 bisa, seperti itu. Berarti sebagai calon nasabah bebas untuk memilih itu. Bebas, sangat bebas. Sangat bebas. Berarti maka jangan hanya terpaku pada ini, terjebak pada ini 50, 60. Tapi lihatlah ini betulnya dia itu bisa menghasilkan berapa? Expected return-nya berapa? Ya kan begitu. Expected return-nya berapa? Karena kita harus tentukan besok ke depan berapa. Maka expected return itu betulnya ada history. Tahun kemarin atau bulan kemarin pada sebelumnya itu dia menghasilkan expected return kurang lebih sekian persen. Kira-kira seperti itu. Kalau dari setiap produk yang dihasilkan dari bank syariah, kalau tadi dengan sistem mudharabah bagi hasil ada yang 60-40, 50-50 seperti itu. Ada nggak sih Pak resiko yang terjadi kepada nasabah ketika mengambil mudharabah ini? Pasti ada. Bagi nasabah ataupun bagi pihak bank ya. Kalau misalkan itu untuk pembiayaan dengan akad mudharabah. Mudharabah tadi itu kan dana kan 100% dari modal, dalam ini bank gitu kan. Nasabah selaku pelaku usahanya, dia menjalani usahanya. Ada risikonya. Pertama itu ketika berikan kredit atau pembiayaan pasti ada risiko namanya risiko gagal bayar atau gagal usaha. Kredit usahanya nggak jalan. Sehingga apa? Kalau nggak bisa jalan, nggak bisa dibagi hasil dong, bank rugi. Ada risiko kan gitu. Default kan itu, macet kan nggak bisa dibagi rugi. Yang kedua, usahanya jalan bagus. Bagus, ternyata hasilnya bagus terus ini. Ternyata nasabahnya tadi itu ada moral hazard.
Lakune 10, ngakune 5. Sehingga dibagi hasil kan cuma dari 5. Kita berbagi hasil atas 5, seharusnya 10. Yeah. Nasabah tidak jujur. Ada moral hazard di dalamnya. Oke. Ya kan gitu. Dan yang ketiga, ada risiko namanya imbal hasil. Imbal hasil misalkan seperti apa? Ternyata kok kalau jujur ya toh, iki hasilnya 10. 10 sehingga aku berbagi misalkan porsi 50-50 ya. Berarti aku bayar ke bank 5 kan itu. Hanya 5. Ternyata ketika di bank lain atau di konven ternyata tidak setinggi itu. Ada risiko imbal hasil tadi. Pasti akan seperti itu. Bagaimana menyikapi hal tersebut dari bank-bank syariah agar tidak terjadi bisa dikatakan tadi yang resiko gagal bayar ataupun tadi yang tidak jujur untuk nasabahnya. Bagaimana cara supaya tidak terjadi hal tersebut? Pertama, ketika risiko gagal bayar pasti kan ada potensi juga. Maka dari proses awal, maka tadi pastikan dulu prudential tadi, kehati-hatian di dalam proses analisis sama pilihan nasabah tadi. Maka ini kan mudharabah, musyarakah itu kan sangat risiko tinggi ya itu. Maka harus hati-hati betul, memilah betul usaha ini layak tidak. Dari awal harus prudential betul. Oke, survei terlebih dahulu. Iya pasti harus disurvei, harus disurvei dulu. Itu dari itu. Belum lagi jenis usaha ini risikonya tinggi atau tidak, kan itu. Kalau berisiko tinggi banget, saya pikir kok tidak akan terjun ke sana. Harus karena kita tanggung jawab kan. Uangnya ini adalah uang nanti akan dibagikan pada nasabah dari deposan kan itu. Kan ketika ini default, kan yang rugi kan nasabah-nasabah deposannya. Penabung tadi kan nggak dapat hasil nggak maksimal tadi. Ya kan itu. Ada resikonya juga kan. Ada potensinya bagus juga. Misalkan ternyata hasilnya bagus, yang nasabah deposan tadi, nikmatnya juga banyak lebih tinggi. Maka kalau Mas Hafid itu memperhatikan di tabungan syariahnya itu, pasti setiap bulan itu pendapatan diterima kan beda-beda. Kadang naik, kadang turun dan sebagainya. Itulah bagi hasil. Baik, ini yang bisa dikatakan adil ya. Betul. Untuk masyarakat yang ingin menabung menggunakan sistem syariah seperti itu. Dan berikutnya apa yang dimaksud dengan asuransi syariah yang saat ini juga banyak diminati oleh masyarakat dengan beragam banyak program-program, salah satunya adalah sistem syariah dalam asuransi. Ya, asuransi syariah atau takaful, istilahnya takaful ya, itu adalah sistem perlindungan ya yang berbasisnya itu tolong-menolong atau ta'awun. Ya, toh. Bagaimana cara menolongnya? Yaitu pesan-pesan itu dengan membayar kepesertaan tadi dengan dana tabaruknya. Kalau kita orang Jawa, orang kampung, sebetulnya saya orang desa di kampung dan RT juga itu. Jadi melihat ketika ada orang sakit itu, maka tetangga pada nilai semua. Kalau saya dulu kan kuliah di Gajah Mada itu, kadang melihat sore itu satu rombongan truk naik, orang-orang pada naik pada jenguk semua itu kan, jenguk semua itu ya pada itu. Dia urunan satu-satu, nguntil kan gitu. Ya itulah ta'awun. Ta'awun, saling menolong itu. Semua saling urunan berapa-berapa, ayo tinggal sumbangnya, tinggal untuk meringankan beban dia. Sistemnya adalah gotong royong. Gotong royong seperti itu. Itulah ta'awun betulnya. Konsep asuransi syariah ya seperti itu. Ini sejauh mana Bapak di Indonesia saat ini untuk yang asuransi syariah berkembang? Saya kurang begitu merjuni asuransi syariah ya. Mungkin saya tidak bisa daripada nanti nggak pas nanti. Tapi kalau dibandingkan dengan keuangan syariah dan juga asuransi ini sama-sama saling harusnya begitu. Kan itu ya, betul. Itu kan saling tumbuh beriringan biasanya. Karena untuk industri perbankan syariah itu asuransi harus syariah juga. Baik. Ya kan begitu. Ya. Harus syariah juga. Saling melengkapi. Saling lengkapi. Untuk itu. Berikutnya lagi, kalau misalnya kita melakukan sebuah transaksi, baik itu kredit bisa dikatakan lah. Dan ini bagaimana cara untuk memastikan kalau ini adalah benar-benar yang adil dalam sebuah transaksi. Ketika kredit, anggap kredit KPR yang sejauh ini ketika konvensional ternyata semakin tahun mengalami lonjakan seperti itu ya. Ini bagaimana Pak? Saya cerita aja ya, pengalaman aja ya. Dulu saya itu punya nasabah, maaf itu orang Cina, maaf sekali itu kemudian bukan orang Muslim juga. Saya tanya gitu kan, loh Bapak kok bisa kesini, cerita gimana? Mas, saya sudah muter-muter ke bank-bank itu. Saya nyoba ke syariah ini bagaimana? Saya jelaskan dengan akad murabahah. Murabahah itu adalah prinsip jual beli. Jadi misalkan ini Mas, saya punya ballpoint ini, misalkan saya beli harga 10.000, saya jual ke Mas Hafid, pasti akan cari keuntungan dong. Saya cari keuntungan 1.000, saya jual Mas Hafid 11.000 kan begitu. Nah, ketika hari ini saya deal,
jual 11.000, ternyata besok harganya naik Ya. 12 katakanlah. Harga Mas Hafid yang dibayar tetap mengikat 11 atau berubah? Berbuah. Oh, enggak berubah, no. Ya kan sudah di Harusnya harga yang 11 di kan awal, tadi kan. betul. Ya sudah, perkara itu naik kan jadi dijual kan itu. Ya. Nah, saya jelaskan prinsip seperti itu sederhana sekali. Jadi ketika akan merubah itu nanti tidak akan floating, Pak. Ya. Sampai kontrak selesai tidak akan floating. Itu ternyata membuat terbuka hati dan akhirnya memilih produk itu dengan skema merubah tadi. Endingnya apa? Endingnya dia ada solusi atas kegampangan tadi. Kalau jangka panjang begitu, KPR jangka panjang, itu pasti ada gampang. Nanti jangan naik turun, jangan naikkan gitu. Ada gampang. Dia ada kepastian bahwa angsurannya nanti akan sama terus. Oke. Akhirnya apa? Dia menghubungi beberapa komunitasnya untuk mereferensikan ke kami. Baik. Ini Ya salah saya satu- sampaikan apa? Saya tidak pakai bahasa Arab tidak. Saya pakai bahasa sederhana, itu profit sharing dan sebagainya begitu yang mudah diterima. Begitu. Ini yang bisa menjanjikan adalah stabil Betul. seperti itu Ya. untuk menggunakan sistem syariah Ya. dan juga di awal tadi sudah dijelaskan ada akadnya Betul, terlebih ya. dahulu seperti Kuncinya itu. di akad. Kuncinya di akad. Pak Pelajari Saifuddin, akad. apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama di DIY untuk literasi keuangan syariah, Pak? Baik, masyarakat Jogja yang istimewa, jadi sesuatu yang halal itu sangat istimewa seperti Banda Jogja ya. Menggunakan produk syariah itu jangan hanya berdasarkan label saja, tidak. Tapi pahami konsepnya, alurnya bagaimana, agar lebih paham. Dan kemudian yang kedua, di dalam menggunakan produk syariah itu tidak hanya sekedar kepatuhan agama saja, tidak. Ya. Tapi di situ adalah keadilan, ada prinsip keadilan yang ditegakkan. Oke, baik. Tidak hanya mengenali konsepnya, tapi juga Betul. bagaimana di dalamnya, metodenya, dan Betul. juga bagi hasil akadnya Betul. supaya tetap berkeadilan. Ya. Dan ini menjadi salah satu kekuatan Betul. dalam mengembangkan keuangan, terutama syariah Betul. di Dan Indonesia. kenali risikonya. Dan kenali resikonya. Baik, terima Ya. kasih Pak Saifuddin Ansori yang telah berbagi pengalaman tentang literasi keuangan syariah kepada Baik. masyarakat di daerah Semenanjung Yogyakarta, pengurus ISEI Yogyakarta.